harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngambil ya monggo. Masa kita mau ojo nggak boleh, ini punya saya ini. Kok bisa-bisanya? Oh, itu Allah yang ngasih, Allah yang menitipkan. Kalau sudah waktunya diambil ya sudah, tinggal ambil saja. Apa yang kemudian harus diributkan? Apa yang kemudian harus dipertahankan? Wah, Allah zolim berarti. Allah tidak mau zolim kepada hamba-hambanya. Kalau kemudian sampai Nabi Ismail itu disembelih, oh sudah banyak sekali citra-citra buruk kemudian yang nantinya akan muncul ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha memberikan kekayaan. Al-Ghani wal Mughni, itu Allah. Allah itu Maha Kaya dan Maha memberikan kekayaan. Enggak Maha memiskinkan kalau Allah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga bisa menjadikan orang itu miskin. Nah itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah dunia dan perhiasannya bukan segala-galanya. Dunia yang ada dengan gemerlapnya yang ada ya, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia itu bukan segala-galanya bagi kita. Namanya hiasan ya wis hiasan, cuman enak dipandang. Oh, itu nggon aku kok. Ya, ini. Maka dalam surah Ali Imran di ayat 14 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pandangan manusia kepada siapa? Kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta simpanan atau kepada harta kekayaan yang terbuat dari emas dan perak atau perhiasan ya, lebih tepatnya. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga hewan tunggangan atau kuda-kuda pilihan. Khailil musawwamah ini adalah kuda pilihan. Ya kalau kita punyanya Nmax misalkan, itu adalah kuda pilihan. Kalau kita punyanya Pajero Sport, ya itu adalah kuda pilihannya kita. Kalau kita punyanya Alphard, misalkan, itu juga adalah kuda pilihannya antum semuanya. Kalau punyanya Astrea Grand, Shogun Super X125 kayak punya saya, ya itu kuda pilihan kita. Dan kita harus memeliharanya, termasuknya kan di situ. Artinya ya di bensini lah, minyaknya ya tetap diisi ya. Wal an'am, dan juga hewan piaraan. Nah ini juga ujian. Bisa mungkin kita ini terlalu berat ketika memberikan secara cuma-cuma. Ketika punya kambing dibesarkan dari kecil, mungkin dari cempe gitu ya. Kemudian sampai sudah besar, kalau dijual itu harganya 3 juta. Ternyata istrinya baru mendengar pengajian Pak Yai waktu hari Jumat pas Yasinan, Pak. Dawuhnya Pak Yai, kata Rasul gini. Piye Pak, kuwi sing ning mburi, Pak? Terus kayak sing ning mburi ki piye gini dikurbankan. Abot tenan. Piye ya? Makani bendino. Gimana emang? Padahal ternyata belum pernah kurban misalkan. Nah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kecintaan, kecenderungan kepada hewan ternak, wal an'ami wal harth, dan juga lahan pertanian. Kata Allah, dzalika mata'ul hayati dunya. Nah itulah hiasan-hiasan dunia itu yang seperti itu. Itulah gemerlap-gemerlapnya dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Yang kelima adalah harta yang kita keluarkan, baik infak, sedekah, termasuk kurban tadi, karena turunan dari sedekah itu ya termasuknya adalah kurban ya. Maka itu yang kekal, dan yang dimakan itu yang akan habis ya. Habis, musnah, kemudian hilang ya, tidak berbekas. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apapun yang kalian miliki, apapun yang ada di dalam diri kalian, yanfad, itu nanti akan binasa. Itu semuanya akan hilang. Ya, pokoknya musnah. Nggak ada tersisa. Wa ma 'indallahi baq. Akan tetapi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal nantinya.
Maka di dalam riwayat Tirmidzi, di dalam sunannya diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyembelih seekor domba. Jadi Nabi itu kalau mempersembahkan apa ya sesuatu ya itu nggak ecek-ecek, karena memang ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berat ini Pak. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan sebuah derajat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mau berinfak apa yang kalian cintai. Wah, ngel tenan. Berat. Kan? Tapi itu memang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Maka beliau punya domba, disembelih, dibagi-bagikan ke saudaranya, ke tetangga kanan kiri, bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, sudah dibagikan belum daging domba yang sudah kita sembelih?" "Sudah ya Rasulullah, kecuali tinggal bahunya. Bahunya yang tak sisakan." Itu favorit jenengan, karena sebenarnya favorit Nabi itu adalah paha kambing sebelah kanan. Itu favoritnya Rasulullah. Ya terakhir daging tok. Enak ya. Makanya orang-orang Arab itu kuat-kuat Pak, 4 ya. Oke, siap. Karena jatah laki-laki itu 4. Kertas ya? Beliau ini ya luar biasa juga. Maka kata Rasulullah, beliau menimpali, "Wahai Aisyah, enggak, salah kamu. Kamu salah. Justru yang tersisa itu yang dibagi-bagikan itu tadi." Bingung Aisyah. Kok bisa? Maksudnya adalah pahalanya akan tetap dan kekal. Artinya apa yang dibagi-bagikan itu, itulah yang harta kita yang sesungguhnya. Karena apa? Karena harta yang ada itu tidak sebanding dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kurban, para jamaah sekalian, kurban itu adalah termasuk untuk melebur dosa-dosa.